ya. Sampel di kelas B 30. biasanya sering ditanyakan, Bu, kalau sampelnya beda gitu bisa nggak, Bu? Bisa nggak? Bisa. Saudara nggak bisa. Misalnya gini, kalau penelitian laboratorium, saudara bisa pukul rata. Misalnya mencetnya ini 5, yang kontrol 5, yang eksperimen 5. Atau yang kecambahnya ini 10, kecambah kedelainya 10, kecambah kacang hijaunya 10. Bisa dikondisikan. Tapi kalau siswa di sekolah, kelas A dan kelas B harus 30. Misalnya kelas A 30, kelas B 31. Satu orang kok mengusir. Nggak bisa gitu. Jadi beda data itu nggak apa-apa. Beda jumlah sampel itu nggak apa-apa. Karena sesungguhnya di hitungan manualnya, di rumusnya itu N-nya per masing-masing dari kelompok data. Jadi nggak apa-apa, beda. Ya. Jadi nanti ini data mentahnya misalnya ya. Nanti saya kopikan nih. Saya buat nih sheet baru. Misalnya saya kopikan dulu yang kelas A. Saya kopikan dulu kelas A ke dalam kolom yang kedua. Terus saya kodekan kelas A, data kelas A ini dengan 1. Nah, saya tulis karena saya orangnya pelupa. 1 untuk literasi kelas A. 2 untuk literasi kelas B. Nah, saya kopikan yang B, yang nilai literasi kelas B. Yang sebanyak 30 nilai ya. Saya kodekan 2. Sudah kayak gini. Nah, data ini baru bisa saudara copy pastekan ke dalam SPSS. Ya. Ini dikopikan. Kalau kemarin kan 2 gini langsung tuh. Sekarang harus dikodekan dulu. Ini seterusnya nanti saudara harus kodekan. Di ANOVA, ANCOVA, MANCOVA, MANOVA itu harus dikodekan. Cuman uji table pasangan aja yang nggak perlu karena ini yang paling sederhana. Ini dikopikan, kemudian dipaste ke dalam data view. Buat desimalnya 0 karena tidak ada angka berarti di belakang koma. Kolom pertama apa? Kelas. Kolom kedua literasi karena dia nggak bisa pakai spasi, dia pakai underscore. Literasi science. Karena dia kelas, ada kodenya 1, 2, softwarenya nggak tahu 1 itu apa, 2 itu apa, sehingga kita perlu kasih tahu softwarenya sehingga softwarenya jadi pintar, bukan jadi bodoh ya. Cara ngasih taunya gimana? Di menu value, bagian baris kelas yang menu value itu diklik. Nah, diklik sampai muncul kotak seperti ini. Angka 1 itu apa? Kelas A, klik add. Angka 2 untuk Kelas B. Klik oke. Nah, sampai muncul seperti ini, baru kita ubah measure-nya. Ingat ya, NOIR, nominal, ordinal, interval, rasio. Pelabelan termasuk data apa? Laki-laki 1, perempuan 2, atau laki-laki 2, perempuan 1 termasuk data apa? Data nominal, ordinal, interval,
Independent list. Baru klik menu Plots. plots. Box plotnya dibuat deskriptifnya dihilangkan, control hanya normality, tes, continue, oke. Biasanya tuh, nah ini di tabel data isinya, klik aja test of normality-nya, nanti akan diarahkan ke dalam tabel hasilnya. Nah, berdasarkan tabel hasilnya, gimana asumsi normalitasnya? Apakah terpenuhi? Terpenuhi. Kenapa? Lebih dari Apanya yang lebih dari? sigma, Nilai sigma lebih dari 0,005. 0,05. Saudara lihatnya di mana? Di Kolmogoro apa Sepirwil? Bisa kedua-dua. Di keduanya? Di Kolmogoro? Kelas Kedua-duanya. A aja, kelas B aja atau keduanya? Keduanya. Keduanya Terpenuhi. ya. Jadi per datanya harus dicek. Kalau Kolmogoro terpenuhi, kalau Sepirwil terpenuhi. Terpenuhi. Kita cek homogenitasnya. Nah, homogenitas di dalam uji tidak berpasangan itu satu paket dengan uji hipotesisnya. Jadi klik analyze, compare means. Nah, menu mana yang perlu kita pilih untuk uji tidak berpasangan? Independent sample nggak sih? Independent. Bukan itu uji berpasangan nggak? Independent. Independent sample. Independent Sample sample T-test. ya, kita klik. Nah, setelah itu muncul ini seperti ini. Bagian variabel terikatnya atau literasi size-nya dimasukkan ke dalam kotak teks variabel, kemudian untuk kelasnya atau variabel bebasnya dimasukkan ke dalam bukti variabel. Nah, softwarenya bertanya, kelasnya ini simbolnya kan 1, 2. Maksudnya apa? Selama dia data-datanya berarti kita harus bereskan itu. Caranya klik define group. Nah, ini ada 1, 2, continue. Nah, sampai dia data-datanya hilang. Nah, ini baru bisa ya. Kemudian jangan lupa contreng estimate. Klik OK. Di sini saudara bisa lihat hasil homogenitasnya pada kolom living test. Bagaimana asumsi homogenitasnya? Terpenuhi atau tidak? Terpenuhi. Kenapa? Karena nilai sigma. Karena nilainya Lebih dari 0,05. Uniknya kalau saudara menghitung pakai alat SPSS, saudara akan dimudahkan kalau tidak homogen untuk uji T tidak berpasangan, karena dia ada pilihannya seperti ini. Jika asumsi variannya itu setara atau uji homogenitasnya terpenuhi, maka lihatlah baris yang ini. Jika asumsi variannya tidak equal atau tidak setara atau tidak terpenuhi, maka lihatlah baris yang kedua untuk nilai signifikannya. Nah, ini hasil uji hipotesisnya di sampingnya nih. Nah, di sampingnya seperti ini. Tadi uji asumsi homogenitasnya terpenuhi atau tidak? Terpenuhi. Maka lihat baris yang Pertama. Nah, ini ya nilai signya. Berdasarkan nilai sig dari uji T tidak berpasangan, dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh atau tidak? Saya kasih kursor. Ada pengaruh atau tidak? Tidak ada sih. Tidak. Kalau yang independent test Ada pengaruh atau tidak? nothing. Pengaruh atau tidak? Enggak. Udah kan harus kurang dari lebih dari Ada yang jawab berpengaruh? Angkat tangan? Bu. Enggak ada. Wah, berarti proyeknya harus semua. Ada. Iya, karena pilihannya ada atau tidak cuma 2. Kalau saya bilang salah, jawaban itu satunya. Kenapa ada?
penerimaan asumsinya terpenuhi apabila lebih dari 0,05. 0,05. Untuk uji hipotesis itu kebalikannya. Jadi berpengaruh atau dikatakan ada perbedaan jika nilai signifikasinya atau nilai dari guna itu kurang dari 0,05. Ya, kebalikannya. Jadi berpengaruh tuh enggak? Berpengaruh. Kurang dari 0,05. Maka nilai signifikannya Kurang dari 0,05. karena ada pengaruh, saudara harus tahu seberapa besar pengaruhnya, kecil, sedang, atau besar. Nah, ada di tabel bawahnya. Homogenitas langsung itu. Ada 3 opsi, saudara bisa lihat Cohen's, bisa lihat Hedges, atau bisa lihat gas delta. Tapi biasanya yang paling sering digunakan untuk uji adalah Cohen's. Iya kok. Tidak berpasangan maupun tidak berpasangan itu biasanya efek tesnya adalah Cohen's. Nilainya mutlak ya, jadi meskipun negatif dia dituliskan positif. Jadi nilainya adalah 1,732. Nah, kita cocokkan tuh dengan tabel efek size 1,732. Cohen's ya. Kohesi 1,732. Besar kecil? Sedang? Besar. Kenapa? Karena kohensinya 1,732 lebih besar dari 0,08 ya. Jadi minimal itu 0,8 untuk dikatakan besar pengaruhnya. Udah deh, kalau sudah kalian tinggal laporkan. Nah, kebetulan di ujian tidak berpasangan ini saya kasih caranya. Hanya yang ini, yang lainnya enggak ada. Iya. Iya, tidak berpasangan, ini yang tidak berpasangan. Itu dilaporkan tuh. Jadi dibuat kayak gitu ya, Wi? Laporannya tuh yang kayak itu. Hasil normalitasnya gimana? Coba Nah, dia dilaporkan.